David lalu ke dapur, mengambil sebuah pisau, dan menikam dadanya Roger gara-gara Cheetos. Hey guys, it's Nessie, and welcome back to Neror. Salah satu tindak kriminal paling mengerikan adalah ketika seorang manusia merasa mereka berhak untuk mengambil nyawa manusia lainnya. Entah karena didasari dendam, kemarahan, ego, atau bahkan terkadang penyakit. Banyak motif dan latar belakang yang berbeda-beda. Hampir semuanya mencekam dan sangat mengejutkan. Apalagi ketika alasannya adalah hal-hal yang bisa dibilang sepele. Kasus-kasus itu tuh yang membuat kita semua tuh kayak jadi bertanya-tanya, apakah hal sesimpel itu layak atau tidak dipermasalahkan sampai hilang satu nyawa gitu. Nah, materi Neror kali ini di-request oleh Fania Silaban ke requestnasi@gmail.com, dan bersama-sama kita akan membahas dan melihat-lihat tentang kasus-kasus pembunuhan tersadis yang dilakukan hanya karena hal-hal yang bisa dibilang sepele. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Aku takut. Oke. Kasus yang pertama ini adalah kasusnya David Scott. David Scott ini adalah seorang laki-laki, guys. Dia adalah seorang pria yang berusia 49 tahun. Nah, David Scott ini punya sahabat yang namanya Roger Wiles yang umurnya 42 tahun. Jadi bisa dibilang nih, dua orang ini udah bisa dibilang bapak-bapak gitu ya, om-om. Pria parubaya gitu. Bener gak sih, Vida? Benerin aku kalau salah. Nah, suatu hari, guys, pada September tahun 2012 lalu, Roger datang ke rumah David main gitu sambil bawa sebungkus ciki. Jadi kayak a bag of Cheetos, sebungkus Cheetos gitu. Nah, karena udah dibawain ciki sama Roger, David nih bilang kayak, buka yuk cikinya gitu, kita makan bareng. Akhirnya Roger buka Cheetosnya dan David ngambil makan gitu kan. Awalnya mereka sharing nih, tapi pas David minta cikinya ke Roger, Roger tuh kayak, enggak, gitu kali ya. Pokoknya nggak boleh gitu, dia nggak mau ngasihin ciki ini ke David. Ada media juga yang cerita bahwa Roger tuh kayak sempet marah-marah banget ke David karena David minta terus cikinya. Padahal David yang bawa ya, kesal dan tersinggung bahwa dia yang bawa ciki tapi dia dimarah-marahin ketika minta ciki itu. David lalu ke dapur, mengambil sebuah pisau, dan menikam dadanya Roger yang pada saat itu lagi makan Cheetos berkali-kali saat itu juga. David kemudian langsung kabur, sementara Roger nih sempat dibawa ke rumah sakit, namun sayangnya nyawanya tidak terselamatkan. Beberapa jam kemudian polisi mencari David kemana, dan ternyata dia masih ada di sekitar blok rumahnya Roger. Ditangkaplah dia dan dijatuhi hukuman penjara dengan tuduhan pembunuhan tingkat 2 dan tindak kriminal bersenjata. Gara-gara Cheetos. By the way, Cheetos katanya mau keluar ya dari Indonesia. Sedih banget. Jangan sampai Cheetos jadi langka sampai ini terjadi lagi ya. Serem banget. Gimana menurut kalian kasus yang satu ini? Coba komen di bawah. Next ada kasusnya Kevin Watkins. Kevin Watkins ini adalah seorang remaja berusia 16 tahun yang tinggal di Macon, Georgia, Amerika Serikat. Dan kasus ini terjadi pada tahun 2016 lalu. Jadi nggak terlalu lama ya. Suatu hari, Kevin yang tinggal sama ibu dan kakaknya, kakak itu namanya Alexis Brianna Watkins, tiba-tiba tuh mengganti password wifi di rumah mereka. Nah, si Kevin ini tuh ganti password wifi-nya tanpa bilang ke ibu sama kakaknya. Kenapa dia ganti? Karena dia tuh lagi suka banget main game, dan dia ngerasa kalau misalkan ada orang lain yang pakai wifi-nya, dia jadi nggak lancar main gamenya. Jadi sama dia diganti biar dia doang yang bisa main secara lancar sepuasnya. Nah, pada saat itu terjadi, ibunya marah dong. Dan mulai nih, Kevin sama ibunya tuh cekcok kayak berantem, dan kakaknya si Alexis itu mencoba untuk membela sang ibu. Tapi naasnya adalah ketika si Alexis nih marahin adiknya kan, kayak, kamu tuh jangan gitu, jangan ngomong sama ibu kayak gitu, bla 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 bla. Sang adik, si Kevin ini mulai mencekik dia dengan sangat kencang selama 15 menit. Hingga akhirnya sang kakak itu meninggal dunia. Kalau kalian bingung kayak, loh kok lama banget, kayak ibunya apakah tidak mencoba untuk memisahkan mereka nih ketika si Alexis dicekik? Well, katanya jaksa di persidangan, ibunya tuh udah mencoba untuk melerai mereka, tapi gagal karena Kevin tuh nyekiknya benar-benar keras banget. Bahkan cekikannya tuh baru dilepas ketika polisi sampai di TKP. Ih, serem banget, kayak orang kerasukan gitu berarti ya, yang bener kayak gitu. Serem banget. Next ada kasusnya Fergus Glenn. Mirip sama kasus sebelumnya, ini juga kasus yang berhubungan sama kakak beradik. Tapi ini terjadinya di New Zealand, di Wainuiomata. Jadi kasus yang ini terjadi di Maret tahun 2003. Kasus yang satu ini bisa dibilang gak sepele-sepele banget, tapi juga not a good enough reason, bukan alasan yang cukup kuat untuk menghilangkan nyawa seseorang, apalagi orang yang tersayang gitu, keluarga kita. Jadi hari itu, Craig, adiknya Fergus tuh datang ke rumah kakaknya dan bercerita bahwa dia baru aja cerai sama istrinya. Nah, Fergus sedih dong, kayak ngeliat adiknya sedih, dan dia kasihan sama adiknya. Akhirnya dia membuatkan makan malam untuk adiknya. Dia juga bilang sama adiknya, udah kamu
nginep sini aja malam ini ya, kasihan adikku. Nah, sang adik setelah makan malam, jadi si Craig ini setelah makan malam tuh, dia langsung masuk ke kamar tanpa mengucapkan terima kasih pada kakaknya. Ya mungkin karena broken hearted gak sih, Vida? Mungkin dia lagi kayak super stres, lagi sakit banget. Tapi sang kakak merasa tidak dihargai. Dia kesal, dia langsung mengambil kapak pemotong kayu, mendatangi kamar adiknya, dan langsung kayak ke muka dan leher si Craig yang lagi tidur selama 8 kali. Astaga, dia baru aja cerai. Dan orang yang mestinya sayang sama dia, orang yang dia datangi nih karena dia butuh bantuan, malah melakukan ini sama dia. Takut banget. Dan karena kejadian ini, Fergus dijatuhi hukuman penjara sedikitnya 10 tahun. Sama aja gak sih? Lemes banget aku guys baca ini. Kakaknya sendiri. Wow, serem banget gak sih? Serem banget gak sih? Serem banget. Apa hukuman yang sesuai sama kasus ini? Coba komen di bawah. Next ada kasusnya Curtis Reeves. So ini adalah kasus yang sempat booming banget di Florida, Amerika Serikat, yang persidangannya sampai hari ini tuh masih belum selesai. Padahal ini semua terjadi pada 13 Januari tahun 2014. Ada seorang laki-laki bernama Chad Olson yang pergi ke bioskop bersama istrinya Nicole di Wesley Chapel untuk menonton film Lone Ranger. Di hari yang sama, seorang laki-laki bernama Curtis Reeves tuh pergi ke bioskop yang sama untuk menonton film yang sama. Nah, selama film ini lagi diputar, Chad emang beberapa kali tuh kayak mainan HP sendiri, dan Curtis yang merasa terganggu akhirnya menegur dia. Basically dia bilang, kalau lo mau nonton bioskop, taruh aja HP-nya. Kalau mau main HP, di luar aja, nggak usah nonton gitu. Bukannya menaruh HP-nya atau keluar, Chad ini malah melemparkan popcorn ke wajahnya Curtis. Kayak, apa sih lo gitu. Nggak terima dengan perlakuan itu, Curtis berdiri mengeluarkan pistol dan menembak Chad dan Nicole hingga Chad itu tewas di tempat. Nicole hidup. Demi apa? Iya lagi hidup. Nah, ternyata Curtis Reeves ini adalah seorang mantan petinggi kepolisian Tampa, Florida yang hingga saat ini tuh masih belum bisa dijatuhi hukuman dengan alasan Chad lah yang membahayakan dirinya sendiri dengan melempar popcorn ke wajahnya Curtis. Ya tapi kan Chadnya nggak tahu ya kalau itu mantan petinggi kepolisian, tapi maksudnya iya itu nggak sopan, itu juga nggak baik, tidak beretika. Does the punishment fit the crime? Apakah hukumannya sesuai dengan kejahatannya? I don't know, I don't think so. Gimana kalau menurut kalian? Coba komen di bawah. Next. Oke guys, dan yang terakhir ada kasusnya Franklin Paul Crowe. Franklin ini adalah seorang laki-laki berusia 59 tahun yang tinggal bersama roommate-nya Kenneth Matthews yang berusia 58 tahun di Ocala, Florida, Amerika Serikat. Nah, menurut laporan, Kenneth ini adalah seorang veteran dari Perang Vietnam. Dia juga dikenal suka memancing dan dia suka minjem sepedanya Franklin untuk dia pakai gitu, keliling-keliling. Pokoknya mereka ini kayak sahabatan lah, deket banget, sampai mereka tuh sering menghabiskan Thanksgiving, yang biasanya Thanksgiving itu kalau misalkan di Amerika kan adalah holiday buat keluarga gitu, tapi mereka ngerayain Thanksgiving bareng gitu, karena mereka memang mungkin bondnya sangat-sangat kayak gitu. Nah, suatu hari seperti layaknya roommates pasti ada problem-problem kecil, ya kan? Nah, pada saat itu Kenneth sama Franklin ini ribut gara-gara Kenneth tuh lupa untuk ganti tisu kamar mandi ketika si Franklin lagi pakai. Jadi kayak mungkin Franklin lagi abis pupi atau pipis, terus ngeliat loh kok nggak ada tisunya. Cuma gara-gara hal itu, tiba-tiba Franklin keluar bawa senapan nyamperin Kenneth dan langsung membunuhnya. Kenneth pun ditinggal sama dia dalam keadaan tengkoraknya retak, jari-jarinya patah, dan luka fatal di kepala dan wajahnya. Tubuhnya bahkan sampai tidak bisa dikenali dan hanya bisa diidentifikasi dari sidik jarinya yang sudah tercatat. Serem banget. Akibat perbuatannya itu, akhirnya Franklin mendapatkan hukuman 22,5 tahun di penjara. Serem banget. Serem banget. So oke guys, aku mau dengar sekarang dari kalian. Mana kasus yang paling mengerikan dan mana kasus yang menurut kalian bener-bener gak masuk akal? Sebenarnya semuanya sih, cuman mana yang paling what, why gitu? Coba komen di bawah. Dan terima kasih yang udah request video ini. Kalau misalnya kalian punya request lainnya, bisa dikirimkan ke request@nasi@gmail.com dan komen juga aja di bawah ide-ide buat neror-neror selanjutnya. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalnya kalian suka videonya, klik like-nya. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, Nesi Jajaja, dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. Siapa tuh? Ada yang geser? Enggak. Oh, dikira ada yang geser pintu. Enggak, oke.
Oke. Video nyalain, video serem di luar. Nyalain. Dan mengapak, apa sih, memukul, nggak ditulis sama Ai, dan wajah serta leher.